Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaiti SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 241 Barugae, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama di LPTK UIN Dato Karama Palu tahun 2022. Pada hari ini, Selasa 19 Juli 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 6 SD Negeri 241 Barugae dengan materi Indahnya Saling Menghormati dengan subtema Memahami Makna Surah Al-Kafirun. Saran dan kritik senantiasa saya harapkan kepada Bapak Ibu atas perbaikan praktik pembelajaran saya berikutnya. Berikut ini adalah video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik dan sempurna. Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Semangat, apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali ya untuk pertemuan pertama kita hari ini di kelas 6. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk hari ini, kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam. Silakan bukunya diambil semua untuk buku KI-nya hari ini, silakan dikeluarkan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang saling menghormati. Indahnya saling menghormati yang merupakan implementasi dari surah Al-Kafirun. Pernah dengar kata implementasi? Tidak. Implementasi artinya penerapan dari surah Al-Kafirun. Indahnya saling menghargai itu dasarnya dari surah Al-Kafirun.
kafirun. Ya. Contoh, misalkan orang yang saling menghargai, ada yang bisa kasih contohnya? Ada yang bisa kasih contoh kalau kita saling menghargai? Tidak mengejek teman. Apa lagi? Tidak membeda-bedakan teman, ya. Menghargai pendapat teman. Pintar. Itu adalah salah satu dari sekian banyak contoh yang dinamakan saling menghormati. Ya, di dalam surah Al-Kafirun itu tentang saling menghormati lebih kepada keyakinan atau kepercayaan agama lain, ya, tidak hanya tentang Islam tetapi juga tentang agama lain yang merupakan agama yang diyakini di negara kita, ya, di negara Indonesia. Yang tahu enggak ada berapa agama yang diyakini di Indonesia? 2, 5. Kita sebut satu-satu dulu. Pertama apa? Apalagi? Begini ya. Kristen itu terbagi menjadi 2. Ada Kristen Protestan, Kristen Katolik. Jadi bulan dulu. Yang pertama yang mayoritas di Indonesia adalah Islam. Kemudian Kristen, ada Hindu, ada Buddha, dan terakhir yang baru-baru ini yang adalah Konghucu. Ya, itu adalah agama yang diyakini di negara Indonesia. Ya, Katolik ada, Kristen Katolik, Kristen Protestan, bagian dari agama Kristen. Ya, jangan agama Islam, ya. Jadi materinya kita sudah tahu, standar kompetensinya memahami makna surah Al-Kafirun. Jadi artinya surah Al-Kafirun yang akan kita pelajari. Tujuannya apa? Tujuannya apa kita mempelajari surah Al-Kafirun? Melafalkan, Bisa melafalkan, bisa menulis atau bisa membaca. Tapi untuk hari ini kita tahu dulu apa maknanya dari surah Al-Kafirun. Apa artinya surah Al-Kafirun? Kemudian kita membaca, bagaimana cara membacanya surah Al-Kafirun, ya. Jadi setelah pembelajaran selesai nanti itu adalah harapannya Ibu kalian sudah bisa mengetahui makna dari surah Al-Kafirun, bisa membaca surah Al-Kafirun, bahkan nanti bisa menghafal surah Al-Kafirun, ya. Ntar pembelajaran kita di pembelajaran inti nanti Ibu akan sajikan materi tentang surah Al-Kafirun. Kemudian yang kedua kita akan membaca surah Al-Kafirun sama-sama perjalanannya materi. Kemudian yang ketiga kita akan berdiskusi memasangkan kartu untuk materi memahami surah Al-Kafirun. Selanjutnya ada mempresentasikan di depan. Pelajaran pertama di pertemuan pertama kita adalah indahnya saling menghormati. Jadi itu adalah temanya. Oke, sekarang untuk literasi kalian silakan baca dalam hati makna dan arti surah Al-Kafirun. Ya, saya kasih waktu 2 menit dibaca dalam hati. Ingat, Allah itu menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, menciptakan manusia dengan beberapa keberagaman, ya, entah itu dari warna kulit, entah itu dari suku, ya, entah itu dari rambut, tinggi badan, pendek tingginya, pesek mancunya. Itu bukan berarti Allah menciptakan kita secara berbeda-beda, tetapi Allah menciptakan kita secara sempurna untuk saling mengenal, saling bergantung antar sesama manusia, tapi tanpa membedakan antara ras, suku, warna kulit, dan yang lainnya, bahkan budaya, ya. Oke, beragam bahasa dan beragam agama kita di Indonesia disatukan dengan satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Sama posisi kita di hadapan Allah, orang kaya, orang
orang miskin, orang Amerika, orang Indonesia, semuanya sama di hadapan Allah. Oke, sekarang kita akan lihat asbab nuzul surah Al-Kafirun. Perhatikan video berikut. Kisah Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Kafirun. Al-Quran Surat Al-Kafirun menempati urutan ke-109. Dakwah Islam yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Mekah mulai menyatakan orang-orang terdekat beliau satu persatu menyatakan diri masuk Islam dan mendapat julukan As-Sabiqunal Awwalun. Kondisi ini membuat orang-orang kafir Quraisy geram dengan gencarnya dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad. Mereka berusaha menghentikan dakwah dengan menghina dan memfitnah Nabi. Suatu ketika Nabi Muhammad sedang berjalan sendirian di tengah keramaian. Tiba-tiba seorang kafir memaki beliau dengan kasar. Orang gila, hei semuanya, dengar. Muhammad adalah hilang akalnya sejak dia mengaku-ngaku sebagai nabi terakhir. Di waktu yang lain, mereka memberi julukan yang tidak pantas bagi Nabi. Muhammad itu ahli sihir dan pendusta. Jangan sekali-kali kalian mempercayai ucapannya. Nabi Muhammad yang mendengar ajakan orang-orang kafir itu tidak menanggapi dan terus berjalan. Doa dan zikir selalu menyertai setiap langkah kaki beliau. Bahkan mereka mendustakan mukjizat Nabi Muhammad, yakni Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sering dibaca oleh Muhammad adalah dongeng orang-orang dahulu. Tidak ada sama sekali kebenaran di dalamnya. Kembali ke tengah-tengah kaumnya dan melaporkan peristiwa yang baru terjadi. Kemudian para pembesar kafir Quraisy kembali berkumpul untuk membicarakan tentang rencana selanjutnya. Pada hari yang telah ditentukan, datanglah utusan kedua untuk melakukan penawaran dengan Nabi Muhammad. Utusan kedua ini sangat berhati-hati dalam berbicara agar nasibnya tidak sama seperti utusan pertama. Wahai anak saudaraku, bagaimana jika kita ambil jalan tengah demi menjaga perdamaian antar kabilah? Jadi, kita saling bergantian menyembah Tuhan akan menyembah Tuhanmu. Apabila ternyata Tuhan kami lebih baik dari Tuhanmu, maka ikutlah kami. Begitu pula sebaliknya, jika Tuhanmu lebih baik dari Tuhan kami, maka kami akan mengikutimu. Nabi tidak habis pikir dengan penawaran kaum kafir Quraisy. Beliau dengan tegas menanggapi penawaran mereka. Aku tidak akan pernah menukar keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun yang kalian tawarkan, karena Islam adalah satu-satunya agama yang paling benar. Mendengar kesungguhan ucapan Nabi Muhammad, akhirnya kaum kafir Quraisy tersadar bahwa tidak ada yang bisa menghalangi dakwah beliau kecuali kematian. Kemudian turunlah ayat Al-Quran Surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6 yang menguatkan perkataan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk pula agamamu, dan untuk pula agamaku. Demikianlah kisah di balik asal mula turunnya surat Al-Kafirun ayat 1 hingga 6. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini, pertama, jangan sekali-kali mencampur adukan Islam dengan agama yang lain, karena hal itu merupakan dosa besar. Dan kedua, kita diperbolehkan berbuat baik kepada orang kafir, asalkan bukan dalam hal beribadah. Kita lihat dulu makna dan arti dari surah Al-Kafirun, ya.
Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Surah ini terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun termasuk surah Makkiyah. Kenapa surah Makkiyah? Karena dia diturunkan di kota Makkah. Kemudian nama ini diambil dari ayat pertama Al-Kafirun. Ya, artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun mengisyaratkan tentang pupusnya harapan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Perhatikan. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Ada yang bisa baca satu orang surah Al-Kafirun? Oke. Lihat ini Dina, jangan dulu dibaca artinya. Yang di samping dulu. Seperti biasa sebelum membaca surah apapun itu selalu didahului dengan ta'awuz atau istiazah. Kemudian dilanjutkan dengan basmalah. Dan selanjutnya membaca surah. Oke, silakan dibaca. Yang lain diam dengan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidum ma abattum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Beri tepuk tangan sama teman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliyadin. Lima harokat karena dia masuk di dalam Zaid munfasir. Ya, budu ma ta'budu. Bedakan alif dengan a. Ya, alif dengan a. Ta bukan ta tapi ta. Ya, ta'budun. Ya, apa? Kala kubra karena ada dia di akhir ya. Kalau di tengah hurufnya, ingat huruf kalkala ada berapa? 2. Kalkala ada berapa? 2. Disingkat menjadi Badu di toko. Nah, itu harus dibaca. Ba, ja, da,
semuanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah siapa? Muhammad, wahai orang-orang kafir. Jadi Muhammad disuruh mengatakan oleh Allah, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, sekarang saya mau lihat satu-satu membaca surah Al-Kafirun. Oke, mulai dari Andi Mahrani. Ibu akan bagi kelompok ya. Jadi bagi kelompok, kalian sendiri yang menentukan, tetapi dengan cara berhitung. Kita mulai dari Nurul dulu. Dibagi 3 berarti sampai nomor 3. Sampai nomor 3. Masa sampai nomor Nurul 1 2 1 2. Kalian semua ada potongan kartu ya, potongan kartu, potongan kertas. Itu kalian akan tempelkan di kertas jilid yang ibu sudah siapkan ya. Disusun menurut ayat dari pertama sampai terakhir, kemudian susun lagi terjemahannya di sampingnya atau di bawahnya, boleh ya, sesuai dengan kreasi kelompok masing-masing ya. Jadi saya kasih waktu 10 menit dikerjakan. Lihat baik-baik, susun baik-baik sesuai dengan artinya ya. Kenapa video ya? Kalau sudah itu saja. Apa lagi? Coba ada yang lebih dulu? Tidak dibawa. Dikreasikan supaya tidak terlalu besar. Bawahnya boleh. Oh itu. Kalau terlalu besar digunting saja. Oke, silakan dikerjakan.
Yang di bawah. Dengarkan dengan baik ya. Kelompoknya boleh disusun sini, boleh di atas sini, boleh. Kalau terlalu besar boleh dikecilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang wala antum abiduna ma a'budu. Dan kamu tidak merasa dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku minta. Lakum dinukum wajadi. Untukmu agamamu dan untukmu agamamu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Masih dengan diskusi kelompok, Ibu akan bagikan ya. Silakan dikerjakan. Ada 3 kasus. Didiskusikan bagaimana caranya dikerjakan. Ya. Tulis nama kelompoknya di atas Tina, tanggal hari ini. Tulis tanggal hari ini, nama kelompok, anggota kelompok dan kelas. Boleh enggak? Sholat zuhur secara berjamaah sebelum Islam. Yang harus kamu lakukan. Apa dilakukan? Menghargai perayaan Natal. Natalnya teman kita, tapi boleh. Ada yang ulama mengatakan tidak boleh mengucapkan Natal, ada juga yang membolehkan. Tapi kalau untuk sebagai toleransi boleh memberikan selamat hari raya kepada teman kita. Tapi merayakan Natal tidak boleh bagi umat Islam. Nah, ya sudah cukup bagus semua jawabannya. Ketiga, jika kamu adalah juara kelas di kelas 6, harus berada dalam satu kelompok dengan teman kalian yang tidak atau sangat lambat, ya, yang tidak pintar. Bagaimana panjang, 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 pendek, 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 panjang, 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 pendek, 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 panjang, pendek, panjang, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek,
panjang, pendek, pendek, panjang. Materi dari semua kegiatan kita lakukan hari ini, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, nak? Ada yang bisa? Silakan Nani Maharani untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Surah Al-Kafirun berjumlah 6 ayat. Ayat. Surah ke-109. Nah, Al-Qur'an surah Makiyah. bentar. Bukan sebab orang kafir ingin tidak menyukai Nabi Muhammad dan karena mengajarkan agama Islam. Oke. Terakhir, Baik. orang kafir ingin meningkatkan negatif kepada Nabi Muhammad, memberikan daraja dan memberikan kekayaan. Namun Nabi Muhammad tidak ingin. Ayat. Dan yang pertama, ajaran. Ada lagi? Kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Ada lagi? Oke. Baik, kasih tepuk tangan untuk orang. Nabi Muhammad tidak ingin ikut kepada kaum Quraisy. Nah, kenapa katanya Nabi Muhammad tidak ingin ikut kepada ajarannya kafir Quraisy? Ada yang bisa menjawab sebelum Ibu jawab? Nah, Lisa. Coba Lisa, kenapa? Karena Nabi Muhammad Karena Nabi Muhammad masih percaya kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. karena Nabi Muhammad masih percaya kepada ajaran agama Islam. Apalagi? Ada lagi tambahan? Imannya sangat kuat. Tidak ada. Oke, sekarang Ibu jawab ya. Mulai dari mempertegas juga dari jawabannya dimarahi. Jadi surah Al-Kafirun itu diturunkan sebagai respon atas orang-orang kafir Quraisy yang ingin memaksakan Muhammad atau Nabi Muhammad SAW untuk ikut ajaran kafir Quraisy. Kenapa Nabi Muhammad tidak menginginkan jadi kafir mengikuti kafir Quraisy? Kenapa? Walaupun dia diiming-imingi harta, walaupun dia diiming-imingi takhta menjadi seorang raja kalau misalnya dia masuk di kafir Quraisy, karena Nabi Muhammad sudah jelas sudah menjadi rasul pada saat itu, ya. Kemudian ajaran agama Islam memang betul-betul ajarannya sudah luar biasa, ada persamaannya. Sementara Nabi Quraisy menyembah patung yang jelas-jelas kita sudah bisa tendang saja sudah jatuh. Masa kita mau mempertuhankannya, ya? Nabi Muhammad SAW dipersiapkan menjadi rasul dan dialah yang tonggak utama menyebarkan agama Islam. Insya Allah kita akan bertemu lagi di materi masih tentang indahnya saling menghormati, namun di materi isi pokok kandungan dari masing-masing ayat surah Al-Kafirun dan kemudian
Nulis dan melafalkan surah Al-Fatihah. Aku mau tanya dulu. Mulai dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Apa yang membuat kalian senang? Karena bisa menyimpulkan, mempresentasikan, berdiskusi dengan teman kelompok. Kalian masih ada, saya lihat masih ada yang aktif sekali, ada yang masih tidak aktif di teman kelompoknya sendiri. Dan kemudian yang masih ada yang harus ulang-ulang ibu tegur untuk tidak bisa memperhatikan temannya ataupun penjelasan dari ibu. Mudah-mudahan minggu depan tidak ada lagi yang seperti itu, Dina, karena bagaimanapun menuntut ilmu bagi kita itu, ingat salah satu cara menghargai orang lain adalah memperhatikan ketika orang lain itu berbicara. Sebelum kita tutup pembelajaran, ibu minta maaf segala kekurangan pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bisa kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.